Shalom semuanya. Saya Laura Milita dari DPH Rogo 97. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah renungan malam kami. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita memulai firman kita angkat lagu pujian kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebelum kita memulai mendengarkan firman kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi firman kita bertemakan Fill Your Mind. Tema ini saya ambil dari Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Oke, saya akan membacakan ayatnya. Demikian firman Tuhan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sampai seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Setiap hal membutuhkan proses, maupun prosesnya singkat maupun panjang. Seperti pelari profesional, dia melalui proses yang sangat panjang, mulai dari latihannya secara teratur, dan juga pola makan yang diatur pelatih. Tapi semua proses panjang itu bisa membuat dia mencapai tujuannya, yaitu memenangkan perlombaan lari tersebut. Dan seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa kita harus mengubah pola pikir kita menjadi yang baik, berkenan, dan memuliakan Allah kita. Perubahan tersebut harus melewati proses yang sangat panjang. Mengapa demikian? Karena kalau proses mengubah pola pikir itu panjang, dikarenakan tidak semudah itu untuk mengubah pola pikir seseorang. Kita harus melakukan perubahan terhadap pola pikir seseorang secara terus-menerus. Karena lewat pikiranlah hidup seseorang bisa digerakkan. Pikiran menjadi pusat kendali hidup seseorang. Oleh sebab itu, kita harus menjaga pikiran kita agar terus berkenan kepada Allah. Alkitab mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi dari slogan ini kita bisa melihat bahwa kita harus tetap berpikir positif dan juga gak boleh berpikir yang negatif, karena kita harus menjaga kudusan kita, termasuk juga kudusan pikiran kita. Jadi kita harus
harus mulai dengan mengembangkan pikiran kita dengan baca firman Tuhan, dengan baca buku-buku rohani atau mendengarkan khotbah firman Tuhan. Itu bisa mengubah pikiran kita menjadi lebih positif dan lebih berkenan kepada Allah. Jadi sekian dari firman Tuhan saya. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman di hidup kalian semua. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan terima kasih juga sudah membiarkan saya menjadi penyampai firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian dari ibadah kita. Shalom.